Hai guys, di Kam Makan kali ini kita mau ngajakin kalian buat nyobain sate babi di daerah Puri. Letaknya ada di dalam komplek perumahan ya guys. Namanya Sate Babi Kolim. Konon katanya jualan beberapa jam aja udah habis. Gue udah lama banget kepengen nyobain ini sate babi gitu. Kenapa? Karena gue lihat menarik lah ya. Gue kalau lihat ada di pinggir jalan mereka bikin dan rame, itu buat gue tuh sangat menggugah keingintahuan gue untuk nyobain gitu. Sebenernya gue agak penasaran waktu pertama Varian bilang lu mesti cobain deh, lu mesti cobain ini sate ini. Ya udah, terus begitu nyampe di sana kan dia suruh pilih tuh, jadi kita bisa pilih satenya apa aja yang kita mau makan. Mau dia ada pilihannya, ada daging yang asin, ada daging yang manis, ada usus, ada ati, terus ada urat, ada kulit gitu. Jadi kita bisa pilih sendiri. Nah, pas aku lihat itu satenya tuh gede-gede banget. Jadi aku memutuskan nggak pilih, nggak pesen banyak-banyak. Jadi aku pesennya masing-masing varian, aku pesen satu. Oke, next gue langsung pesen satenya dan gue lihat di situ ya kan, dagingnya gemuk-gemuk. Waduh, gue udah takut aja nih. Berapa nih satu tusuk ya kan? Oke, dibakar sama mereka, gue pilih beberapa gitu kan, gue doyan. Almost semua jenis sate babi gue doyan. Daging, samcen, urat, usus, kulit. Cuman yang satu doang yang gue nggak bisa makan, ati. Udah kebanyakan makan ati soalnya. Oke, jadi gue udah pesen segitu banyak, baru gue ngeh. Kok nggak ada settingan buat orang makan di situ ya? Dan gue nanya sama mereka, boleh nggak makan di situ? Boleh. Tapi nggak ada nasi, mereka bilang. Aduh, sayang banget sih. Deket situ ada yang jualan makanan juga. Gue tanya, mau bisa beli nasi? Mungkin kalau baru pagian nyampe sana mungkin masih ada yang kebagian nasi mungkin ya. Kalian bisa makan di sana, boleh lah gitu. Cuman ya, seperti yang Rini bilang gitu kan, ini sate babi enak gitu. Cuman kekurangannya buat gue satu sih, nggak bisa makan di tempat. Karena gue sorry to say, gue bilang kayak gue nggak bisa tuh makan sate babi nggak pakai nasi tuh, gue nggak bisa. Apalagi mereka jualan bakut gitu kan. Wah, gue cobain semuanya gitu. Akhirnya ya udah, kita bungkus, kita bawa pulang. Nah, abis kita bungkus sate babinya, pas gue cobain, posisi satenya itu emang udah dingin gitu. Tapi ini ya, gue bisa melihat banyak sekali poin-poin yang memang pada saat gue lihat mereka masak itu nggak bisa salah. Pertama, mereka bakarnya nggak terlalu lama, mereka bakarnya pas banget, jadi matangnya itu pas, nggak undercook, nggak overcook. Otomatis namanya daging babi kita nggak bisa masak, maksudnya kita harus masaknya matang gitu kan, tapi dia matangnya itu perfectly done aja gitu loh. Jadi nggak overcook, jadi nggak ada tuh rasa daging-daging yang apa ya, kita bilangnya sepoh lah gitu ya kan. Nggak ada daging-daging overcook ya kan. Udah gitu mereka pakai kecapnya nih. Ini juga salah satu rahasianya kenapa sate babi Benteng itu terkenal, sate babi orang-orang Tangerang itu terkenal, karena mereka pakai kecapnya itu kecap Benteng yang memang secara tekstur itu nggak sekental kecap-kecap pada umumnya. Mereka lebih apa ya, mereka lebih encer, tapi wanginya itu tuh, wanginya itu kalau dikasih untuk yang bakar-bakaran, dikasih kecap Benteng ini nih, wangi karamelnya tuh dapat banget tuh. Itu yang bikin bikin masakan tuh wangi lah gitu loh. Wanginya tuh keluar banget gitu loh. Nah, menurut aku ini the best sate babi yang pernah aku makan sih, karena dagingnya empuk, terus udah gitu dia tuh bumbunya masuk ke dalam dagingnya gitu. Terus juga dia maksudnya mereka bakar satenya ini nggak terlalu sampai kayak kering dan keras, nggak overcook gitu. Jadi tuh benar-benar pas digigit, aduh, nggak bisa berkata-kata lagi, itu enak banget. Gue udah nggak usah jelasin lagi lah, smoky-nya dapet ya kan, dagingnya juga gemuk-gemuk ya kan. Jarang lah gue lihat di daerah-daerah Jakarta jualan sate babi dagingnya tuh gemuk
tuh termasuk jarang gitu loh. Jadi it's a very proper pork sate buat gue. Kekurangannya buat gue pribadi ya lokasinya aja nggak bisa makan di tempat gitu kan. Kedua, buat gue nih, buat pecinta pedas, mereka nggak ada sambel. Gue pas tadi udah mau makan, gue baru kayak nggak ada sambel gitu, yang bener aja gitu kan. Gue nggak bisa gitu ya kan, sambel yang kayak ya cabe dibikin sambel gitulah gitu loh, yang biasa buat sambel soto gitu kan, kayak gitu-gitunya nggak ada gitu. Walaupun mereka ada acar, tapi buat gue kayak still beda lah sensasinya. Kalau ini mereka bikin sambelnya, gue bilang kayak wow, hands down, one of the best. Nah, tepat di sebelah lapak sate ini ada juga siomay dengan bumbu kacang yang gak kalah enaknya. Namanya mirip lagi, siomay kolim, tapi yang jualan beda ya guys. First thing first, sebelum gua nyampe ke tempat jual sate itu, ada yang jualan siomay. Pas gua lihat siomay kolim Tangerang, waduh, gua bilang nih gua mau cobain. Gua beli siomaynya juga dan bener aja gitu. Siomaynya gemuk-gemuk, ya kan. Dagingnya bagus, gue lihat gitu, dia masaknya bagus gitu. Tipikal somai-somai Benteng gitu deh. Yang gue suka nih dari kalau orang Benteng kalau jualan somai itu ya, mereka tuh ada satu jenis somai yang bentukannya bulat, di dalamnya itu ada telurnya, jadi ada kayak cacahan telurnya gitu. Dan itu yang buat gue, jujur aja buat gue itu paling menarik gitu. Gue cobain tadi juga, ini gemuk-gemuk ya, somainya satu piece-nya lumayan gede-gede gitu. Satu piece harganya 6.000 ya kan, jadi buat gue kayak ya secara rasa enak sih ini you guys kalau ada yang mau yang ke daerah yang kesana juga nyobain satenya, jangan lupa juga cobain siomaynya juga gitu, itu enak sih. Pas udah dimakan, gue tadinya udah habis makan sate, gue ngerasa aduh kenyang banget nih, kayaknya gue cobain aja deh siomaynya. Pas gue makan, bumbu kacang dan kecapnya itu perfect banget sih. Gue ya bener dah, varian apa yang bener dah kalau gini-gini mah. Tadi somainya namanya somai kolim, itu juga somainya pakai babi ya, jadi non halal. Itu bener-bener enak sih. Somainya enak, bumbu kacang enak, kecapnya enak, bener-bener wajib banget dicoba. Itu perfect combination, abis makan sate, abis itu makan somai. Overall buat gue pribadi, ini sate harganya satu piece, just so you know gitu. Satu piece waktu gue makan ini 8.000, gak mahal sama sekali, gak mahal untuk ukuran sate babi ya gitu. Karena rata-rata yang gue udah ketemuin rata-rata mungkin di harga sekitar 10.000 gitu kan. Kalau yang gede gitu, kalau yang standar juga harganya sekitar 8.000-an, jadi menurut gue nggak mahal gitu. Kualitasnya bagus, mereka jago banget masaknya ya kan. Mungkin karena banyak yang bungkus kali ya, jadi mereka udah tahu tingkat kematangan yang mereka harus siapkan berapa gitu. Jadi itu sih buat gue sih. Overall, you guys harus nyobain ini sih gitu kalau buat gue. Nah, menarik kan guys? Kalian harus banget cobain semuanya. Lokasinya udah bisa kalian cari dengan Google Maps ya guys. Sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.